Sudah Bapak. Sampun nggih. Oke. Sudah Bapak. Ya. Dari paparan kelompok 9 tadi, PPT-nya sudah saya terima terkait dengan bela negara ya. Jadi itu terkait dengan kewajiban kita selaku warga negara di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, wujud cinta tanah air kita bisa melihat dari sejak adanya kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bagaimana upaya membangun integrasi secara terus-menerus itu dilakukan, ini banyak sekali dinamika dan perkembangan yang terjadi. Zaman pada saat itu ada beberapa tantangan, ada 5 jenis integrasi yang bisa kita lihat pada tanggal integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 itu melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali setia kepada NKRI. Jadi sebelum adanya MOU di Vantaa, Finlandia ini, kita tahu bahwa Aceh menginginkan menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, bagaimana proses ini bisa terjadi? Ya ini kasus integrasi yang terjadi sejak tahun 75 sampai dengan di 2005. Alhamdulillah sekarang gerakan Aceh Merdeka sudah tidak ada dan Aceh sudah menjadi satu NKRI dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini wujud dari integrasi bangsa. Seperti hal-hal yang terjadi ini memang perlu kita antisipasi, memang perlu kita telaah lebih lanjut karena ini merupakan hal-hal yang bisa muncul kembali. Karena kita bisa melihat di Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian di Jawa Barat itu ada Darul Islam, kemudian di Papua itu ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan Aceh ini juga bisa saja muncul kembali gerakan Aceh Merdeka kalau melihat kondisi bangsa dan negara yang carut-marut. Nah, kita berdoa saja supaya gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan di wilayah Indonesia ini tidak terjadi dan mereka tetap sebagai satu kesatuan kembali ke dalam Sumpah Pemuda, ya satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Kemudian ada integrasi wilayah. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan atau mempelajari tentang deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 ini merupakan wujud dari integrasi wilayah. Bagaimana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yang lebar laut teritorialnya seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Artinya kalau dulu hanya 3 mil, bahkan hanya 200 kilometer, ya sekarang menjadi 12 mil, ini kan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah inilah integrasi wilayah. Dengan deklarasi Juanda ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Sehingga di Indonesia itu menjadi satu kesatuan wilayah yang tidak lagi terpisahkan oleh laut maupun oleh pulau. Tapi laut dan pulau itu menjadi penghubung dari pulau-pulau di Indonesia. Sehingga kalau dulu kita sudah mempelajari tentang wilayah Indonesia di dalam wawasan Nusantara, ya ini integrasi wilayah kita dengan adanya deklarasi Juanda. Kemudian integrasi nilai. Nilai apa bagi bangsa Indonesia yang merupakan nilai integratif? Ya, jadi kalau kita melihat nilai integratif di negara kita itu adalah Pancasila. Jadi pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya kegiatan pendidikan Pancasila, baik di mata kuliah perguruan tinggi dan di mata pelajaran sekolah. Melalui kurikulum 75 itu kemudian diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP.
di sekolah. Mungkin saudara-saudara dulu belum mengenal PMP, tapi sudah PPKN ya. Nah, saat ini melalui kurikulum 2013, mata pelajarannya adalah PPKN. Jadi Pancasila, PPKN, kemudian bahasa dan agama, ini merupakan MKDU, mata kuliah dasar umum, sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara yang harus disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat adalah integrasi elit massa. Jadi dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya adanya kunjungan ke daerah, kemudian temu kader penggerak atau PKK, kemudian ada kotak pos presiden. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa ini akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Beberapa contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa, misalnya kemarin di Brebes ya Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Lingkar. Nah, ini kan salah satu pendekatan elit massa. Kemudian Gubernur Jawa Tengah itu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu di Panti Salahuddin Al-Ayyubi, Buja. Ini salah satu juga bentuk dari kegiatan elit massa. Di Kabupaten Kendal sendiri ada kegiatan Safari Ramadan yang kemarin juga berlaku atau dilaksanakan di beberapa wilayah kecamatan. Ada di Buja, Pelantungan, dan sebagainya. Ini adalah kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa. Nah, tujuannya apa? Agar dimensi vertikal integrasi nasional ini bisa tercapai. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian yang kelima adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Bagaimana mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Jadi di sini ada beberapa lembaga politik, kalau kita lihat ada partai-partai politik yang sekarang sudah mulai bermunculan di negara kita. Kalau kemarin pemilu itu ada 40, pertama kita bisa pemilu tahun 1971 itu ada 46 parpol, kemudian berubah hanya menjadi 2 parpol dan 1 golongan karya dari mulai tahun 77 sampai dengan 97. Kemudian setelah itu mulai ada peningkatan partai politik. Di tahun 99 pemilu itu ada sekitar 44 partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Kemudian di 2004 ada sekitar 24 partai politik. Kemudian di 2009 ada sekitar 14 partai politik. Dan ini sekarang di 2024 nanti kemungkinan juga ada penambahan partai politik. Terakhir kemarin ada 24 partai politik, bisa saja nanti akan meningkat. Sedangkan di parlemen ada 9 partai politik yang masuk di parlemen. Nah, ini tentunya dengan adanya era keterbukaan dan kesempatan melalui undang-undang organisasi politik, ya mereka bisa asal memenuhi syarat-syarat. Ada perwakilan di tingkat ranting, berapa persen, kemudian di tingkat cabang atau kabupaten, provinsi, ya, itu ada berapa persen dan ada pengurusnya. Nah, lembaga-lembaga ini terbentuk di mana mereka bisa bekerja secara integratif. Dan kalau di legislatif, ya kita harus juga bisa DPR. Termasuk pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi ini diawali dengan adanya hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 45. Nah, disinilah PPKI itu kemudian
Salah satunya memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian di dalam sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus kita ada 12 kementerian dan pembentukan 8 provinsi di Indonesia. Artinya Indonesia ini sudah menganut sistem presidensil karena ada kementerian yang presiden. Ada 8 provinsi. Sekarang di tahun ini kita sudah ada 34 provinsi, ya, kemarin 27, kemudian 34, dan besok di Jawa ini juga akan ada penambahan beberapa provinsi. Di Jawa Tengah sendiri kemungkinan akan berkembang ya dari Provinsi Jawa Tengah, nanti akan menjadi beberapa provinsi, ada di wilayah Brebes, kemudian Banyumas Raya, kemudian Solo Raya, Muria Raya. Nah, ini merupakan pengembangan dari provinsi dan kemungkinan di tahun 2024 nanti ya provinsinya akan bertambah. Jadi saudara-saudara nanti kalau misalnya yang dari Pati mau ke Brebes, ya itu nanti akan melewati 2 provinsi, ya Provinsi Semarang dan di Provinsi Brebes. Nah itu jadi Brebes itu nanti ada Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Batang. Kemudian Banyumas ada Cilacap, kemudian Purworejo, Purwokerto, Kedu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau Solo itu nanti dari Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Boyolali. Kemudian kalau di Muria nanti ada Kudus, Pati, Rembang, Blora. Dan di Jawa Tengah sendiri Semarang nanti Kendal, Semarang, Demak, Kabupaten Semarang. Nah, ini pengembangan-pengembangan ini memang bisa kita cermati bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ya pemerintah dibagi menjadi beberapa daerah. Nah, yang fungsinya nanti bisa otonomi daerah. Kemudian itu ada 5 integrasi. Yang tadi pertama adalah integrasi bangsa, kemudian integrasi wilayah, kemudian yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, apa pengertian dari cinta tanah air? Jadi arti dari cinta tanah air itu merupakan cinta kepada negara tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Makanya sering kita mungkin ada beberapa lagu daerah maupun lagu nasional terkait dengan cinta tanah air. Nah, karena dari negara kita itu semua yang kita butuhkan itu akan kita dapatkan. Nah, hargailah atau cintailah atau mungkin belilah produk-produk dari dalam negeri, yaitu salah satu wujud dari cinta tanah air. Kemudian kalau kita mungkin melakukan penebangan pohon, ya jangan lupa untuk reboisasi, penanaman kembali, sehingga air dan kebutuhan kehidupan masyarakat itu bisa dirasakan dengan baik. Kemudian cinta tanah air itu sama saja dengan rela berkorban demi kepentingan negara. Jadi memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah air atau negaranya, dari negara yang kecil berkembang sampai menjadi negara yang maju. Nah, Indonesia ini sekarang sedang proses sebagai negara berkembang menuju negara yang maju. Di 2045 itu kan kita akan mencantangkan Indonesia emas. Jadi 100 tahun kemerdekaan Indonesia ya menjadi Indonesia emas, bagaimana mewujudkan kehidupan kesehatan yang maksimal. Jadi diutamakan masyarakat itu tidak ada lagi yang kekurangan gizi. Kemudian dari segi pendidikan, ini dimungkinkan pendidikan masyarakat nanti minimal diploma. Jadi kalau sekarang itu wajib belajar 9 tahun, hanya sampai di tingkat SMP,
kalau di Kabupaten Kendal sendiri sudah mencanangkan pendidikan sampai minimal D2, tetapi kenyataannya bagaimana ini bisa belum terlaksana. Nah, ada beberapa program terkait dengan hal tersebut di Kabupaten Kendal itu nanti akan mewujudkan salah satu desa wisata. Nah, desa wisata itu seperti apa? Jadi desa wisata itu nanti satu desa harus ada satu orang sarjana. Nah, satu orang sarjana itu nanti yang akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Nah, bagaimana tata cara dia berkuliah? Ya nanti dari desa itu ada yang namanya anggaran dana desa. Nah, desa diminta untuk membantu pembiayaan kuliah, terutama dari orang-orang yang tidak mampu tetapi mempunyai talenta yang bagus atau memiliki kemampuan yang memadai. Kalau saudara-saudara mungkin pernah mendengar berita tentang seorang putri dari SMK Negeri 2 Kendal yang sekarang bisa lulus S3 di Birmingham, London, Inggris. Ini dia adalah anak seorang tukang becak. Nah, tetapi dengan kemampuannya akhirnya bisa dikuliahkan oleh pemerintah di luar negeri dan sekarang sudah menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang. Dari awal mula beliau dari kampus itu lulusan terbaik, kemudian dikuliahkan walaupun anak seorang becak, tetapi di sini bagaimana beliau ini bisa mampu menjadi talenta ikon di Kabupaten Kendal. Nah, proses pembangunan tanah air atau negara dari negara yang kecil, kalau kita melihat perkembangan negara kita di 1945, kita mulai memerdekakan diri, membentuk susunan kabinet, memilih presiden dan wakil presiden, menyusun aturan-aturan, kemudian kita mulai menjadi negara-negara agraris, berkembang menjadi negara industri, dan sekarang kita berusaha menjadi negara yang maju. Makanya di 2045 itu sebenarnya adalah Indonesia maju. Sehingga nanti saudara-saudara di 2045 ini sudah menjadi emas ya, yang menjadi potensi bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, karena di 2045 itu nanti kepemimpinan ada di saudara yang sekarang sedang di perkuliahan. Kalau kita melihat juga kemarin adanya demo mahasiswa di beberapa wilayah, itu merupakan salah satu wujud dari cinta tanah air juga ya, karena dia menyampaikan aspirasinya agar negara kita itu memahami tentang konstitusi, kemudian melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan konstitusi, boleh melaksanakan demonstrasi asal tidak anarkis ya. Bagaimanapun juga aspirasi itu berbagai macam cara ya, karena diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ya, kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Nah, dengan lisan itu kita bisa dengan suara, kemudian kita dengan tulisan, itu mungkin kita dengan beberapa surat dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air. Menghayati arti dari cinta tanah air itu memanglah bukan masalah yang mudah. Jadi perlu kesabaran dan kerendahan hati untuk menjalankan hal tersebut. Dikarenakan banyak ancaman dan tantangan yang dapat datang dari mana saja, baik itu dalam diri kita maupun dari luar diri kita, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Tetapi asal kita mempunyai tekad yang kuat di dalam mencintai tanah air kita, maka dengan sepenuh hati pasti akan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terutama apabila hal itu dalam tindakan yang positif. Jadi tantangan-tantangan itu biasanya diawali dari diri kita sendiri. Apakah saya mampu untuk menghayati arti dari cinta tanah air? Apakah saya nanti mampu untuk membela kita, ada masyarakat, keluarga, lingkungan. Nah, itu juga menjadi tantangan. Dalam negeri maupun luar negeri juga. Ya, jadi bagaimana kita bisa mempunyai tekad yang kuat agar kita bisa memiliki. Perlu diingat
bahwa mencintai dan menjaga tanah air Indonesia, negara sendiri itu dengan sepenuh hati adalah bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari iman. Jadi kalau kita bisa melihat mohon maaf ya, kendala sinyal, kadang-kadang memang tidak bisa kita duga. Nah, cinta tanah air dan bangsa itu pada hakikatnya adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Nah, pada keadaan yang ada seperti ini, apa yang bisa dibanggakan dari negara dan bangsa Indonesia? Kita bisa melihat adanya Olimpiade yang di mana kita mengirimkan atlet-atlet kita di sana, kemudian ada yang memperoleh emas, ya. Nah, itu merupakan salah satu kebanggaan bagi negara kita. Kemudian beberapa kali kegiatan-kegiatan olahraga itu juga merupakan kebanggaan yang patut kita apresiasi. Kemudian adanya beberapa event di tanah air, ya itu juga merupakan salah satu kegiatan-kegiatan yang merupakan hal yang bisa dibanggakan dari negara kita. Budaya-budaya bangsa, ya itu juga merupakan salah satu kebanggaan. Kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah. Kalau mereka dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka akan merasa nyaman berada di Indonesia. Itu merupakan salah satu yang patut kita banggakan juga. Jadi seperti saudara-saudara nanti juga harus memiliki kemampuan yang sama. Ya, bagaimana mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Salah satunya mungkin saudara nanti bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan di kampus yang bisa mengharumkan nama baik kampus, kemudian nama baik Kabupaten Kendal, nama baik Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian nama baik dari negara Indonesia tercinta ini. Nah, ini salah satu yang perlu kita wujudkan. Generasi founding fathers pada masa penjajahan itu berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil membersihkan bangsa Indonesia. Nah, pada zaman sebelum kemerdekaan kita bisa melihat di tahun 1908 adanya pergerakan organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo, itu merupakan perintis adanya kebangkitan rasa cinta tanah air, karena yang dulunya itu peperangan dengan sistem masih bersifat kedaerahan dan lain sebagainya, sudah mulai dengan adanya diplomasi dan tujuannya sama, yaitu ingin menjadi sebuah negara Indonesia yang merdeka. Kemudian diwujudkan di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada masa itu mereka pemuda-pemudi Indonesia menyatakan satu tekad, yaitu memiliki satu kesatuan, ya satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Nah, ini merupakan keberhasilan kita di dalam menjadikan pemuda-pemudi bangkit rasa cinta tanah air dan bangsanya. Dan diakhiri dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang pada akhirnya Indonesia menyatakan sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, setelah itu baru ditata
baik itu dari sistem pemerintahan, adanya pengangkatan presiden dan wakil presiden, kemudian menentukan undang-undang dasar, menentukan dasar negara kita Pancasila, kemudian memilih menteri-menteri negara, membagi Indonesia menjadi beberapa provinsi. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai di tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saja rasa cinta tanah air dan bangsa itu sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya. Jadi nanti bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan kita sebagai bangsa. Rasa cinta tanah air dan bangsa ini merupakan hal yang harus kita pelihara, harus kita gunakan untuk bisa memotivasi diri kita, memotivasi lingkungan kita, dan memotivasi masyarakat kita. Adanya kendala-kendala di aturan-aturan yang ada, ya bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasinya. Karena dengan kita bisa menyampaikan aspirasi, kita menginginkan Indonesia itu bangkit, nah kita bisa menghasilkan karya-karya yang bagus, nah nanti Indonesia akan dilihat sebagai negara yang maju dan berkembang, negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Penjabaran wujud dari cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia sudah setelahnya kita menghormati bangsa dan negara kita sendiri, apapun adanya dan kondisinya. Jadi orang-orang yang tidak menghormati serta membenci bangsa dan negara tempat kelahirannya bisa disebut sebagai pengkhianat. Nah, kalau saudara-saudara itu menginginkan adanya wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, ya paling tidak satu, kalau orang Jawa istilahnya mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa? Ya, artinya kita menghormati orang tua dan menyayangi adik-adik kita atau orang yang lebih muda. Orang-orang tua dahulu itu kita hormati, ya. Itu adanya mikul dhuwur. Mendem jero, ya kita menghargai pendapat orang lain, kita bersifat sabar, kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan juga bisa dengan adik-adik kita atau generasi-generasi di bawah kita bersifat yang kasih sayang. Kemudian kita juga memiliki rasa handarbeni. Jadi memiliki handarbeni itu memiliki rasa cinta tanah air yang lebih. Seperti contohnya produk-produk yang kita jual ya, mungkin bisa kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita dan sebagainya, dan teman kita, saudara kita ya harus membeli produk-produk yang kita jual. Itu namanya salah satu dari wujud dari cinta tanah air. Kemudian kalau kita melihat tanah air kita yang begitu kaya raya, indah, ya, itu bagaimana bisa kita wujudkan sebagai sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa ghafurur. Artinya negara yang kemahripah loh jinawi toto tentem kertotur raharjo. Nah, jadi disinilah kekayaan alam kita itu dari kekayaan berupa sumber daya manusia. Penduduk Indonesia sekarang sudah hampir 300 juta ya penduduk Indonesia. Kemudian dari sumber daya alamnya kita punya kekayaan laut ya, ikan yang sangat melimpah, kemudian kekayaan daratnya banyak sekali pohon-pohon yang menjadi sumber pendapatan negara. Kemudian batu bara, nikel, timah, besi, bahkan emas itu merupakan kekayaan yang ada di Indonesia. Beda coba kalau saudara-saudara misalnya ke negara Arab sana. Ya, di sana itu jarang sekali pohon-pohon yang bisa tumbuh dan berkembang. Ya, kalau di Indonesia itu ibarat kita menanam tongkat, nah nanti akan menghasilkan sebuah pohon yang sangat subur. Nah, itu bahkan ada lagunya ya, bukan lautan tapi kolam susu. Nah, itu mungkin saudara hafal ya lagu-lagu itu. Nah, itu merupakan sumber kekayaan alam. Saudara mungkin salah satu contohnya menanam ketela. Ya, menanam ketela pohon itu kan dari stek ya, kita hanya
beberapa ruas jari kita masukkan di tanah, mungkin dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa memanen. Nah, inilah sumber kekayaan yang ada. Nah, sehingga di sini Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi. Makanya dulu di 1511 Portugis datang ke Indonesia, Spanyol datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah di Indonesia karena negara ini Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kopi, kemudian lada dan sebagainya, ya itu merupakan sumber kekayaan alam dalam bentuk rempah-rempah. Dengan adanya rakyat yang mencintai tanah airnya, maka negara akan aman dari berbagai macam gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Karena dengan cinta tanah air itu kita dapat bahu-membahu membangun negeri ini agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Dengan menyayangi negara Indonesia, kita akan berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi sesama, bukan malah menghancurkannya. Artinya, kalau kita itu tulus, kalau kita itu ikhlas, ya, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya. Contohnya, pada sekarang kan saudara-saudara melaksanakan ibadah puasa, ya. Tetapi kalau saudara itu tidak ikhlas, tidak tulus, ya kemungkinan yang dirasakan apa? Ya mungkin rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Tetapi kalau saudara-saudara ini ikhlas, kemudian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan merasa kuat sampai nanti saatnya berbuka puasa. Ini sama dengan kita mencintai tanah air. Mungkin kalau saudara-saudara mencintai keluarga juga sama. Ya, jadi kalau keluarga kita itu nanti ada yang menyakiti, ya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Nah, jadi bukan malah ikut menghibahnya atau malah ikut kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan keluarga kita. Nah, ini salah satu wujud cinta tanah air di keluarga. Nah, kalau di tanah air ya bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Banyak pihak asing yang ingin menguasai dan merusak negara kita. Sehingga perlu kita jaga dan pertahankan hingga titik darah penghabisan. Artinya kita itu negara yang cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Nah, sehingga kita harus menjaga dan mempertahankan negara kita. Bahkan nyawa sebagai taruhannya. Itu artinya sebagai titik darah penghabisan. Sehingga kalau kita tidak mencintai tanah air kita, tentunya ya kita nanti akan bisa kehilangan negara kita. Ibarat kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri, tapi kita nanti bisa lebih merasakan bagaimana nikmatnya hidup di negeri kita. Contohnya, kalau saudara-saudara nanti mungkin ke luar negeri, ya bekerja di sana, tentu akan memiliki rasa kangen yang sangat ya dengan negara kita. Apalagi kalau kita sudah ada keluarga di sini dan sebagainya, kemudian di sana hanya bekerja dan sebagainya. Nah, makanya kita harus bisa mengerti wujud dari cinta tanah air dan bangsa yang ada pada diri kita. Di dalam pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno menyatakan patriotisme adalah kecintaan yang didasari atas hubungan gaib antara manusia dan bumi, tempat mereka hidup atau mereka ditumbuhkan. Jadi cinta tanah air itu diwujudkan dengan rasa patriotisme, ya patriotisme yang tinggi. Bagaimana kita bisa mencintai alam, ya cinta sesama manusia, ya. Kalau saudara-saudara mungkin dulu di SMA, SMP mengikuti kegiatan ekstra pramuka, itu kan ada Dasa Dharma, ya patriot yang sopan dan kesatria. Ya, pengamalan dari Dasa Dharma. Bagaimana patriot yang sopan dan kesatria itu? Ya kita berani mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Ya. Kemudian kita bisa membela yang benar, ya, dan kemudian kita juga bisa mengakui kalau kita itu salah. Itu adalah patriot yang satria. Atas kecintaan itu mereka berani membela tanah air yang memberikan mereka kesempatan dan pelayanan hidup. Sehingga bangsa Indonesia pernah merasakan kuatnya hasrat dan keinginan hidup bersama dan bersatu sebagai bangsa yang melahirkan kekuatan dahsyat mengusir penjajah. Makanya di dalam negara kita, ya pada saat itu
kita juga sudah berupaya walaupun melalui sifat kedaerahan, tetapi kita bisa melihat perkembangan di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu sudah bisa mengusir penjajah Portugis dari Kerajaan Demak, tetapi kalah persenjataan di Batavia atau di Jakarta sana. Nah, setelah adanya persatuan dan kesatuan yang dulunya bersifat kedaerahan itu kemudian menjadi satu yang walaupun kita dengan bambu runcing, ya mereka dengan meriam dan sebagainya, alhamdulillah di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari rahmat Allah inilah yang kemudian menjadikan kekuatan yang dahsyat juga. Kalau kita melihat juga sejarah adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu di zaman Abrahah ya mau menghancurkan Ka'bah ya. Itu bagaimana di saat itu rakyat Mekah ya tidak punya apa-apa. Ya, dengan Abraha ya punya senjata lengkap dengan pasukan gajahnya akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas rahmat Allah, atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datang burung ababil yang kemudian menghancurkan pasukan gajah. Nah, itu diceritakan di dalam Quran surat Al-Fil, ya Al-Fil atau surat gajah. Nah, sehingga alhamdulillah Mekah bisa terlindungi karena apa? Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sama dengan Indonesia. Hanya dengan bambu runcing kita bisa mengusir penjajah. Nah, itu karena apa? Karena memang juga di samping upaya kita sendiri juga karena kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sehingga 17 Agustus 45 kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme, apa itu nasionalisme? Adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau national state. Jadi paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi itu dari setiap pribadi kepada negara. Seperti saudara-saudara ini ya, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Artinya apa? Ya kita bisa rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, kalau patriotisme itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Nah, kata patria ini berubah menjadi patriot. Ya, patriot itu berarti seseorang yang mencintai tanah air. Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Jadi bagaimana kita memiliki jiwa satria, memiliki rasa nasionalisme, maka di sini kita disebut sebagai patriot. Ya, patriot yang sejati misalnya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan cinta tanah air dengan rela berkorban untuk mempertahankan negara dan bangsa sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 30. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, ini yang harus kita cantumkan di dalam sanubari kita. Bagaimana pewujudan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa penjabaran wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita, serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Makanya kalau di dalam mengheningkan cipta itu biasanya diawali mari kita menundukkan kepala sejenak untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur mendahului kita. Nah, artinya apa di sini? Nah, ini wujud kehidupan cinta tanah air kita sehari-hari. Bagaimana kita juga bisa mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan. Kalau di Jawa Tengah ada perjuangan Pangeran Diponegoro, ya kemudian Pak Raden Patah dan sebagainya. Mungkin di Tuanku Imam Bonjol, ada Cut Nyak ada Patimura, kemudian beberapa pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan. Nah, itu kita bisa menghormati dengan cara mempelajari sejarahnya. Oh, pahlawan Pangeran Diponegoro itu bagaimana dia dalam mengusir penjajah. Ya, beliau dengan kekuatan yang sangat sederhana, ya, kemudian masih
dianggap sebagai salah satu yang sulit ditentukan oleh pemerintah Belanda. Akhirnya diajak berunding dan sebagainya. Kemudian dikhianati oleh Belanda. Ya, akhirnya beliau dikurung di dalam penjara dan wafat di sana. Kemudian menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Kalau kita mungkin dulu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, itu biasanya tiap hari Senin itu ada kegiatan upacara bendera. Nah, fungsinya apa? Nah, itu salah satu sebagai perwujudan rasa cinta tanah air, ya, upacara bendera itu. Mungkin kalau di kampus sekarang jarang sekali ya ada upacara-upacara seperti itu. Nah, bagaimana mewujudkan rasa cinta tanah air dan bangsa di kampus ya, nanti salah satunya saudara bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada seperti ya belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian toleransi antar umat beragama dan sebagainya. Menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol negara ini harus kita hormati, itu sebagai wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Bendera merah putih misalnya, kita pada saat merayakan kemenangan dalam beberapa event, ya kita bisa menggunakan bendera merah putih sebagai rasa kebanggaan. Kemudian pada saat upacara 17 Agustus misalnya, begitu bendera merah putih dinaikkan dalam tiang untuk dikibarkan, ya kita misalnya dalam berkendaraan ya harus berhenti sejenak untuk menghormati pengibaran bendera merah putih. Nah, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti event-event yang ada itu biasanya lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, ya, paling tidak didengarkan oleh peserta rapat maupun ada peserta sosialisasi dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang harus kita hormati simbol-simbol kenegaraan kita. Kalau kita melihat di dalam pasal 35 ya, itu tentang bendera bahasa 35-36, ya saudara nanti di situ akan mengetahui tentang simbol-simbol negara. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Jadi di sini kalau tetangga kita itu memiliki dagangan yang sekiranya kita itu juga perlu, tidak usah kita jauh-jauh ya ke pasar modern, tetapi kita cukup membeli di warung tetangga. Karena apa? Karena warung tetangga ini biasanya walaupun mungkin nilainya lebih tinggi keuntungannya, tetapi mereka bisa satu ya meningkatkan rasa persaudaraan. Biasanya kalau dengan tetangga kita kemudian bisa saling lebih akrab. Yang kedua, kita bisa membantu perekonomian tetangga kita. Ya walaupun hanya selisih 100-200 perak, tetapi kalau kita membeli di tetangga kita, itu nilainya akan lebih berharga daripada kita membeli di pasar modern. Kemudian produk-produk dalam negeri yang lain, ya, agar pengusaha-pengusaha lokal kita itu nanti bisa bekerja dengan bagus. Kemudian hasilnya juga nanti digunakan untuk rakyat kembali atau untuk masyarakat kembali. Artinya simbiosis mutualisme ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga di sini pengusaha nanti bisa maju, kesejahteraan rakyat meningkat, otomatis pendapatan negara kita juga akan lebih baik. Nah, produk-produk dalam negeri itu walaupun sekarang sudah di-drop dari beberapa produk luar negeri, tetapi kita juga harus lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Bahkan ada beberapa produk yang luar yang ternyata harganya murah, tetapi kita sering tergiur ya, walaupun kualitas dan kuantitasnya belum tentu terjamin. Makanya gunakan produk-produk dalam negeri. Ikut membela mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Ini salah satunya tadi
kita tuangkan di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ini salah satunya aksi 11.04 kemarin, ya, dianggap bahwa pemerintah itu jalannya sudah tidak lurus karena apa? Ada konstitusi yang ingin dilanggar. Nah, sehingga di sini masyarakat beserta dengan mahasiswa kemudian melakukan aksi. Nah, bagaimana agar pemerintah itu bisa lurus jalannya, ya. Kemudian lembaga legislatif juga bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Artinya legislatif di dalam pelaksanaan rancangan undang-undangnya juga harus sesuai dengan kehendak aspirasi, dan eksekutif di dalam hal melaksanakan undang-undang juga jangan tebang pilih, dan yudikatif selaku pengawas pelaksanaan undang-undang juga dalam hal ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang segera mengambil tindakan, jangan sampai rakyat yang akhirnya turun ke jalan. Nah, ini yang terjadi mungkin dari pandangan mahasiswa pada saat ini, bahwa rakyat itu sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga-lembaga negara, makanya melakukan aksinya. Ya. Ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya, selama tujuan kita itu betul. Ya. Membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga negara asing, baik di dalam maupun luar negeri, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng-moreng nama baik bangsa Indonesia. Jadi kalau kita nanti ada kegiatan-kegiatan di luar negeri, ya kita membawa nama baik negara kita. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan negara kita. Begitu juga ada orang lain yang datang ke kita, ya kita terima dengan sifat ramah tamah. Ya, kita saling menghargai, saling membantu. Nah, sehingga disinilah kita bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara-acara resmi dalam negeri. Ini salah satu perwujudan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saudara berbicara dengan teman satu kampus, kemudian pada saat acara rapat dan sebagainya, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena belum tentu kalau kita menggunakan bahasa daerah, yang lainnya itu bisa memahami. Makanya di dalam Sumpah Pemuda kan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, disinilah kita dalam hal-hal acara resmi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian wujud dari cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari adalah beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Makanya setiap ada acara-acara resmi di baik itu swasta maupun pemerintahan, pasti menginginkan negara Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera. Itu merupakan salah satu wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Salah satunya apa? Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar. Ya, kita mungkin di sepanjang gang-gang kok yang lampunya belum ada, ya mungkin kita beramal menyediakan lampu untuk sebagai penerangan jalan. Kemudian kita juga bisa salah satunya membuang sampah pada tempatnya, itu kan salah satu ketertiban umum. Nah, ketentraman masyarakat, ya, kegiatan-kegiatan yang laki-laki misalnya mengikuti jaga malam atau pos ronda dan sebagainya, itu membantu ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekitar kita. Nah, secara nasional bagaimana? Ya kita mungkin bisa menjadi bagian dari tenaga keamanan atau menjadi TNI, Polri. Nah, itu salah satu wujud di dalam ketertiban dan ketertiban nasional. Kemudian usaha pembelian negara, menjadi masyarakat yang multitalenta dengan prestasi yang bagus dan sebagainya. Manfaat sikap cinta tanah air itu seperti apa? Jadi masyarakat yang terintegrasi dengan baik itu merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional.
demi mencapai tujuan yang dihadapkan. Jadi ketika masyarakat suatu negara itu diwarnai dengan pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Baik itu fisik, kemudian sarana prasarana, kemudian mental spiritual, dan lain sebagainya. Bahkan muncul rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, dan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Seperti kalau kita melihat konflik Israel-Palestina, ya, bagaimana rakyat Palestina itu kemudian banyak yang menderita, ya, baik itu fisik, material, sarana prasarananya juga sangat banyak yang hancur, ya, kemudian mentalnya anak-anaknya juga mulai tertekan dan sebagainya, ada rasa takut dan cemas dan sebagainya. Sama juga dengan adanya perang di Ukraina dan Rusia, ya itu sama, ya. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang dialami. Nah, makanya bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang dinamis, ya, yang senantiasa merupakan kondisi yang diperlukan untuk menata ketentraman dan ketertiban wilayah. Dengan adanya kondisi dinamis, masyarakat akan merasa tentram, para pengusaha juga dalam hal melaksanakan usahanya, perekonomian akan meningkat, orang-orang dari luar yang akan menanamkan sahamnya di negara kita juga tidak akan mengalami kecemasan dan sebagainya. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana kita sumber daya yang ada itu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, ya, bukan dikorbankan untuk menyelesaikan konflik. Karena konflik yang di dalamnya terjadi itu akan sulit untuk mewujudkan sebuah kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik. Nah, adanya persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, konsensus tentang nilai-nilai tertentu, potensi yang diintegrasikan, kemudian adanya perbedaan dalam suku, agama, budaya, kepentingan, dan sebagainya, itu harus kita kelola dan kita sikapi dengan sikap yang tepat. Jangan sampai konflik itu kemudian muncul karena adanya isu-isu yang berkembang yang tidak tepat. Nah, sehingga di sini yang diwujudkan adalah saudara-saudara nanti dalam terjun ke masyarakat bagaimana memberikan informasi yang jelas, informasi yang tepat, kemudian informasi tersebut benar adanya, bukan merupakan informasi yang hoax dan lain sebagainya. Nah, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Nah, hal ini perlu selalu kita upayakan. Karena kalau kita gagal dalam mewujudkan integrasi masyarakat, maka kita juga gagal dalam membangun kejayaan nasional. Bahkan kelangsungan hidup bangsa dan negara juga akan terancam. Nah, apa manfaat dari memiliki rasa cinta tanah dan bangsa? Ya, salah satunya adalah kita bisa menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian tertanam niat untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Berprestasi demi nama baik bangsa. Ini manfaat kita memiliki rasa cinta tanah air. Nah, upaya untuk menanamkan sikap cinta tanah air tersebut yaitu bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan, ya, baik itu dari dimensi horizontal dan vertikal, sehingga di sini kita bisa mengantisipasi adanya globalisasi. Ya, dimensi horizontal itu tantangan yang berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan yang dalam dimensi vertikal itu merupakan tantangan yang berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana adanya latar belakang pendidikan, kemudian desa kota, ya, kemudian adanya pandangan tradisional dan sebagainya. Nah, masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal itu lebih sering muncul ke permukaan. Jadi setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal itu lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Nah, terkait dengan dimensi horizontal ini,
salah satu persoalan yang sering dialami oleh sebuah negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah bagaimana mewujudkan integrasi nasional. Jadi masalah primordialisme yang masih kuat, kemudian masalah hubungan darah atau kesukuan, kemudian ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Nah, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan itu dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya adanya gerakan separatisme, gerakan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Nah, ini bisa memicu integrasi horizontal di Indonesia. Nah, terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyat. Jadi pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Nah, tantangan-tantangan ini semakin tampak setelah adanya era reformasi di tahun 1998. Konflik yang terjadi, baik itu horizontal maupun vertikal, itu sering bersamaan. Jadi adanya pelemahan otoritas pemerintahan di pusat, kemudian kebebasan yang digulirkan di era reformasi sebagai bentuk dari proses demokratisasi itu banyak disalahgunakan dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian wujudnya adanya gesekan-gesekan antar kelompok, terjadinya konflik, kerusuhan antar kelompok, kemudian adanya demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah. Itu bahkan sering diikuti dengan tindakan-tindakan anarkis. Nah, itu bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan yang kuat dari pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Sehingga di sini kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sehingga di sini dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, kemudian warga masyarakat akan taat melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, ini maka disinilah kebijakan-kebijakan integrasi dalam arti vertikal itu bisa tercukupi. Nah, sebaliknya apabila kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat juga akan melakukan penolakan. Nah, ini yang digambarkan sebagai kurang adanya integrasi vertikal. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Adanya apian-apian dari batas-batas negara bangsa, kemudian ikatan-ikatan yang sempit, adanya ikatan etnis, suku, daerahan, itu kita bisa melihat keberadaan tantangan yang harus kita hadapi. Jadi semakin berat kita menuju Indonesia maju, maka tantangan-tantangan yang harus kita hadapi juga semakin berat. Apalagi kecenderungan global yang sekarang ibaratnya sudah tidak ada sekat lagi ya antara negara kita dengan negara lain, itu sudah tidak ada batas ya. Seperti di internet ya. Internet itu kita sudah tidak ada batas lagi ya, kemudian hanya detik, menit ya, itu kita sudah bisa melihat perkembangan yang ada di negara-negara manapun ya. Kemudian kita masih duduk di sini, tapi kita bisa melihat informasi yang ada di beberapa negara. Nah, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap cinta tanah air yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita ikut serta dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika, kemudian tidak membeda-bedakan teman, tumbuh rasa persatuan yang kuat, kemudian mencintai produk-produk asli dalam negeri, kemudian kita juga mampu mengekspor barang apabila kita menjadi pengusaha dan bukan mengimpor barang dari luar negeri. Nah, contoh lingkungan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah, yaitu melakukan upacara bendera dengan penuh hikmah, menghormati guru dan teman-teman, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti peraturan yang ada,
mematuhi peraturan sekolah, sikap berkorban untuk kepentingan sekolah, berbuat yang positif untuk lingkungan sekolah. Ini salah satu beberapa contoh sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah. Kemudian cinta tanah air terhadap bangsa dan tanah air yaitu diwujudkan dengan bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan. Ya, seperti saat ini ya kita menjalankan ibadah puasa, itu berarti salah satu wujud kita bertakwa kepada Tuhan. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita berada di negara lain, kita juga harus mengakui bahwa saya adalah orang Indonesia dan sebagainya. Kemudian berbuat baik kepada orang lain, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Di Kabupaten Kendal tanggal 19 Oktober 2022 nanti ada pemilihan kepala desa di 62 desa di 19 kecamatan. Nah, saudara-saudara yang nanti ikut dari partisipasi sebagai pemilih, ya gunakan hak pilihnya, jangan golput. Ya, karena demokrasi di desa itu biasanya diawali dengan pemilihan kepala desa. Di 2024 nanti bulan Februari ada pemilihan legislatif, ya pemilihan umum legislatif, memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ya. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Kemudian di bulan November 2024 nanti ada pilkada, ya pemilihan kepala daerah. Jadi memilih gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, kita gunakan hak pilih itu. Ya. Kemudian menjaga fasilitas umum. Beberapa fasilitas umum ada tempat ibadah, toilet, kemudian tempat pemberhentian bis dan lain sebagainya. Ya, jangan kita coret-coret kalau kita mungkin sedang beristirahat di sana. Nah, tetapi kita harus menjaga fasilitas umum tersebut. Kemudian memberikan aspirasi yang membangun bagi bangsa. Menggunakan fasilitas umum sewajarnya dan menaati peraturan nasional. Itu wujud terhadap cinta tanah air dan bangsa. Melestarikan budaya Indonesia. Kita bisa melestarikan tari-tarian adat dan sebagainya, memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, ya adanya reboisasi itu sebagai wujud dari bagaimana kita memanfaatkan sumber daya. Mengikuti kegiatan bakti sosial, ya adanya penanaman pohon di pinggir-pinggir pantai dan sebagainya, ya mungkin saudara bisa ikut serta. Mengunjungi wisata di Indonesia. Di Kabupaten Kendal ini sekarang sudah banyak sekali lokasi-lokasi wisata yang perlu saudara-saudara bisa kunjungi. Ya, ada paling dekat ya mungkin Tirtoarum, kemudian Sekbater Game, kemudian ada Pantai Cahaya, ada Sendang Sekucing, ada Pade Ngebum, kemudian kalau kita ke atas ada Curug Sewu, kalau kita ke tengah nanti ada Kampung Opah, kemudian ada Genting Tubing Genting, kemudian ada Kampung Tepi Sawah, ada Curug Lebur Gongso, ada Selo Arjuno. Itu merupakan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Silakan saudara kunjungi, datangi, kemudian mungkin saudara nanti bisa melihat perkembangan-perkembangan pariwisata di Indonesia. Karena di Kabupaten Kendal ini juga sedang dicanangkan program unggulan yaitu industri dan wisata. Nah, kemudian mencintai produk lokal. Ya, ini ada jahe yang dibikin dari masyarakat kita, kopi dari lokal kita ya, jangan kita membeli dari luar negeri kalau ada produk-produk lokal yang kita ciptakan. Kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Itu merupakan wujud dari sikap cinta bangsa dan tanah air. Musyawarah dalam menjalankan musyawarah. Dalam musyawarah mufakat itu kita tidak boleh saling menguatkan atau mempertahankan ego kita. Tetapi apabila itu sudah disepakati dalam musyawarah, maka itu merupakan keputusan yang tertinggi.
dan mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Berlaku adil terhadap semua elemen masyarakat, saling menghormati berbagai pendapat, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah contoh cinta tanah air di lingkungan masyarakat, yaitu mematuhi peraturan yang ada, kemudian rela berkorban untuk kepentingan masyarakat umum, tidak mengotori nama baik masyarakat, tertib dalam menjalankan aturan masyarakat, dan disiplin dalam berbagai hal di masyarakat. Nah, itu adalah beberapa contoh cinta tanah air di lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan diri pribadi kita. Baik, saudara-saudara, mungkin sampai di sini ya, karena waktunya sampai jam 10.10. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Monggo.